Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ketemu lagi di rangkaian acara Festival Budaya Nusantara yang diadakan di Kurinda oleh Perpustakaan Kurinda, dan ini menginjak hari yang ketiga terakhir ini. Kegiatan kita siang ini adalah workshop diamond painting dan lomba busana daerah. Siapa yang nanti yang nekat mau ikut lomba busana daerah, kelihatannya ada peserta yang ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu gitu, diamond painting ini apa gitu. Diamond itu kayak berlian atau apa gitu, dicat, painting lah. Tapi ternyata mungkin di luar dari apa yang kita perkirakan. Dan tentunya yang akan memaparkan tentang ini, menjelaskan adalah orang yang sangat piawai di bidangnya. Jadi nanti ada juga waktu untuk kita semacam apa ya, latihan ya, untuk bisa membuat karya-karya yang ada di situ. Ada sudah di display. Hanya tadi kok lukisan saya hilang ya. Kayaknya saya udah. Baik, karena kita juga akan disusul oleh acara-acara berikutnya, kita sambut Ibu Rina Tiani sebagai narasumber dalam proses diamond painting ini, dan juga nanti bisa ditanyakan hal ihwal mengenai itu. Ibu Rina ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada di kampus 2, itu bidangnya biologi. Jadi ini sangat erat kaitannya biologi dengan diamond painting. Baik, kita sambut kehadiran narasumbernya Ibu Rina. Baik, terima kasih Pak Pur. Nama saya jadi berubah, tapi lebih bagus Pak, Putri Ayu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bu Mulyana yang sudah memberikan kesempatan untuk mempopulerkan mungkin ya salah satu jenis art yang mungkin belum banyak kita kenal di Indonesia. Saya katakan di Indonesia memang karena saya sudah berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian besar masih belum mengetahui tentang diamond painting. Jadi diamond painting itu sebetulnya adalah pengembangan dari lukisan, tetapi ditempel dengan manik-manik. Jadi ini teknologi pertama kali dikembangkan di Cina, di Kongji, satu negara kecil di Cina. Mereka mengembangkan lukisan, tetapi ditempel dengan manik-manik. Tahun 1980 itu mereka gunakan manik-manik yang konvensional, jadi bentuknya hanya biasa, tidak terlalu berkilau. Sedangkan yang sekarang mereka sudah berkembang, batu-batunya itu dalam bentuk yang besar-besar. Jadi mungkin Bapak Ibu ada di mahasiswa, mungkin kita tidak bisa membeli perangkat diamond painting ini di sembarang toko di Indonesia, terutama di Jakarta, karena ini masih impor. Jadi membelinya adalah di Cina. Jadi di kita memang tidak ada. Jadi kalau kita pergi ke toko hobi itu ya, biasanya kan ada kristik, ada pansel dan sebagainya. Tapi kalau diamond painting ini kita nggak akan jumpai. Jadi kalau tertarik mau nggak mau kita pesan online. Ya, ini adalah diamond painting yang sudah berkembang. Jadi batu-batu yang digunakan itu sudah sangat variatif. Kalau dulu itu batunya hanya batu yang biasa saja. Nah sekarang sudah sangat variatif dan mereka sudah membuat 5D. Jadi bukan 3D lagi, sudah 5D. Jadi kelihatan lukisannya itu muncul. Jadi kalau malam misalnya stres mandangi lukisan itu rasanya adem gitu ya, kalau orang Jawa bilang.
Nah kemudian di sana mereka mengatakan bisa customize. Jadi kalau misalnya kita punya lukisan atau punya foto keluarga ingin dibuat diamond painting itu bisa. Jadi kita kirimkan ke sana, kita minta ukuran berapa kali berapa, kemudian mereka akan membuatkan manik-maniknya. Kemudian kalau sudah sesuai dikirim kembali ke kita, mereka tanya sudah oke nggak? Kalau oke kita akan buat manik-maniknya. Nah tahun 2015 pada saat saya di Cina, mereka mengatakan kamu bisa melukis, coba lukis. Jadi ini salah satu. Nah apa sih sebetulnya diamond painting itu? Nah, jadi kalau kita memesan, itu biasanya kan sudah akan menyiapkan dalam bentuk satu box, itu berisi kanvas, ini kanvasnya, sudah ada gambarnya. Kalau kita nggak customize ya, kita membeli yang sudah ada gambarnya, itu bentuknya biasanya kanvas seperti ini, sudah ada lemnya, dan kita tinggal tempel-tempel maniknya. Ya, ada beberapa tempat menanyakan itu sampai tahan berapa lama lemnya. Saya katakan sampai 30 tahun, asalkan begitu sudah jadi langsung di press figura. Tapi kalau nggak di figura, mungkin sekitar 5 tahun dia akan lepas. Ya, jadi ini lemnya sangat pekat. Jadi kalau kita mau membuat, jangan dibuka semua. Karena kalau dibuka semua, terus tiba-tiba kita pegang tisunya jatuh ke sini, itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena tisunya akan menempel seumur hidup, nggak bisa diambil. Ya, atau kena air, atau sedang makan gorengan minyak, sebaiknya jangan pegang. Jadi pada saat kondisi tangan kita bersih, mejanya dibersihkan, jangan sampai ada air, jangan sampai ada makanan, kemudian baru kita mengerjakan. Dan membukanya pun tidak perlu harus semua. Jadi saya mau mengerjakan segini dulu ya. Dalam satu paket ini sudah tersedia maniknya, ini manik-maniknya, nanti sudah ada penomoran. Jadi nanti kita akan melihat waktu latihan nanti saya dampingi. Biasanya di sini sudah ada kode nomor batunya di sebelah kiri. Jadi nanti kita akan menempelkan warna batunya sesuai dengan kode di kanvas. Nah biasanya kalau kita meletakkannya tidak sesuai antara kode dengan warna, maka hasilnya juga tidak akan sesuai dengan gambar yang sudah ada. Jadi gambar orang bisa jadi gambar tembok kalau kita asal nempel, ya, jadi bisa berubah. Nah kalau sudah ditempel kita nggak bisa lepas, karena sudah sangat nempel sekali. Kemudian satu paketnya ada bolpen. Ini pennya untuk merekatkan. Jadi mereka menyediakan platnya, ini untuk meletakkan maniknya. Ini maniknya kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil. Mereka juga sudah memberikan lem. Bukan lem biasa ya. Ini sudah ada lemnya, satu paket. Nanti kita tusukkan bolpennya sampai menusuk ke lem. Ya ini kita pakai untuk melekatkan pindah. Ya, jadi dalam satu paket itu kalau kita membeli itu sudah lengkap isinya. Nah biasanya untuk meletakkan isi ada yang menggunakan plastik berperekat juga boleh, kemudian diberi kodenya, atau menggunakan box. Kalau mungkin nanti ada waktu jalan-jalan ke Ace Hardware, itu ada box kotak-kotak kecil, itu juga bisa dipakai untuk meletakkan manik-manik supaya nggak berhamburan gitu ya. Nah ini kalau kita sudah membuat, kemudian dilepas karena tidak sesuai dengan kodenya, jadinya hancur gambarnya. Atau misalnya ada tisu nempel atau kertas nempel, nah itu sudah mau nggak mau kita terpaksa buang karena nggak bisa dipakai. Ya, jadi ini dulu sebetulnya pengembangan dari cross stitch. Jadi mungkin kalau ada yang senang buat kristik gitu ya, nah itu ini adalah pengembangannya. Kalau kristik kita menggunakan benang dengan koda, sama ini juga dengan koda tapi menggunakan manik. Ya. Nah ini biasanya instruksi awal ya. Ini kita buka. Saya biasanya kalau supaya ini menempel dengan supaya nggak menggulung gitu ya, saya beli board yang kalau di dalam itu namanya board apa ya, plastik gitu.
Nah itu kita tempel dengan double isolasi, direkatkan supaya nggak menggulung. Karena kalau menggulung kita nempelkan batunya tuh kadang-kadang suka lepas, nggak rata gitu ya, nggak jadinya nggak bagus gitu ya. Jadi bisa beli itu board itu yang plastik, kemudian kita tempel dulu dengan whiteboard, dengan double isolasi, baru kita mulai pekerjaan. Atau kalau misalnya praktis di meja dibeli aja ini itu isolasi ya, supaya ininya nggak menggulung gitu ya, rata. Kemudian langkah kedua adalah menempatkan manik-maniknya ini ke dalam wadah, apakah bentuknya plastik atau bentuknya kotak, silahkan saja mana yang menurut kita lebih praktis penggunaannya. Kemudian langkah ketiga ya, kita sudah mulai melihat. Kalau misalnya kurang terang bisa menggunakan lampu baca. Nah, manik-manik itu ada dua macam, ada bentuknya dulu kotak. Kotak cenderung lebih sulit karena harus presisi meletakkannya. Akhirnya kemudian muncul bentuk round bulat. Nah, bentuk bulat ini jauh lebih bling, lebih berkilau karena potongan dari manik-maniknya itu persegi 9. Jadi kalau kena lampu itu jauh lebih berkilau dibandingkan yang kotak. Jadi kotak sekarang memang jarang dijumpai. Kebanyakan adalah bentuk round atau bulat. Nah, di sini sudah ada kodenya. Jadi nanti kita tinggal cocokkan kode ini nomornya berapa, tinggal kita tempelkan. Sangat mudah sekali. Biasanya kita kalau sudah mulai membuat lupa waktu, pengennya cepat selesai. Apalagi kalau maniknya banyak. Nah ini pameran yang dilakukan tahun 2017. Ada sekitar 42 lukisan waktu itu. Terjual 16, kemudian 50%-nya itu kita gunakan untuk ke panti asuhan waktu itu. Ya, saya rasa mungkin yang ini yang full beda ya. Jadi kalau full itu beberapa pecinta seni itu cenderung mencari yang full karena katanya lebih artistik dibandingkan kalau bentuknya mix gitu ya. Kalau bentuk mix mungkin kurang pecinta seni itu jarang senang gitu ya. Ya itu tadi salah satu bagian dari kemajuan teknologi kedokteran ya. Diamond painting ini maksudnya untuk obat stres gitu loh. Tapi kasih obat stres, pengisi waktu luang daripada mikirin negara ya karuan gitu. Kan buat ini. Ada lagi? Sebelum kita nanti langsung ya. Oh, kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Maksudnya untuk saya teruskan ke Bu Rina gitu loh. Bukan saya jawab. Baik, karena nanti juga akan ada lomba busana daerah. Kita segerakan para uji coba ini di mana? Yang dua ya. Tiga. Ada 3 tempat di situ untuk bisa mencoba perlengkapannya. Oh, sudah tersedia di sana. Jadi siapa yang sudah tertantang untuk bisa juga mungkin melihat perbandingan ya yang sudah dipajang. Tapi hanya yang ini ya, kalau diperhatikan yang diamond painting yang ini gitu. Kalau memang sudah yang ini lukisan kopi jangan dioplos pakai itu nanti malah nggak apa jadinya. Memang kreasi sulit, nggak ada rumusnya. Oke, silakan. Mohon perhatian sebentar ya. Kita sekarang mau ada ini, tapi mohon yang sedang mau mengerjakan itu diamond painting nanti bisa sedikit konsentrasi intinya dialihkan ke sini. Karena kita akan melihat nebak-nebak dari peserta lomba busana daerah ini. Dari 8 yang sempat mendaftar, ternyata hanya 3 orang yang bernyali untuk bisa maju. Mungkin mereka melihat dari jurinya mundur.
Jadi sekarang kita sudah siap akan diadakan penilaian. Baik, untuk peserta nomor 1 Stefan, nomor urut 2 Lita, nomor 3 Ana Dea. Nah, untuk peserta pertama Stefan, silakan maju untuk berhadapan dengan Dewan Gurunya yang akan menilai. Stefan. Ini pakaian ini ada perpaduan Bu. Jadi di sini diikat pingatnya dari Maluku Tenggara Barat, Tanimbar, dan di sini ini juga dari Tanimbar, dan dari bungkusan badannya ini besar ini dari NTT Kupang, terus ikat kepalanya ini dari Kupang, dari NTT juga Bu. Jadi ini perpaduan dari NTT sama Maluku Tenggara Barat, Tanimbar. Iya Bu. Terus ini busananya juga sudah saya modifikasi, jadi sudah kelihatan modern. Iya Bu. Ini semuanya masih kain asli. Iya Bu. Ini sebenarnya kan ada baju dalamnya yang ketat hitam, cuman saya lupa bawa, jadi badan kosong. Iya Bu. Ya Pak, di sini ini kan sudah dimodifikasi, tapi yang aslinya kain Tanimbar. Kalau yang saya tahu tentang Tanimbar ini dipakai saat upacara-upacara adat tertentu Pak. Jadi kain Tanimbar ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Ini ya. Ini kan saya sudah modifikasi Bu. Jadi ini perpaduan dari NTT sama Tanimbar. Jadi saya kasih Tanimbar NTT modern. Ya, saya kan dari asalnya dari Ambon, tapi kan ada baju ada dari Ambon, tapi saya memilih baju Tanimbar karena saya lihat kain Tanimbar ini, baju Tanimbar udah sampai di luar negeri. Salah satunya di Jepang. Tanimbar ini udah masuk di berbagai daerah. Tanimbar itu kalau Ambon kan kota, pusat kotanya, tapi Tanimbar itu di Maluku Tenggara Barat, di Tenggara, bagian Tenggara. Iya. Sudah? Belum? Silakan. Gitu Pak.
sebelum saya menjelaskan, kan ini pakainya ada ikat kepala. Jadi ini dari Taliban, ini ikat kepala itu kan yang dipakai laki-laki. Jadi itu menunjukkan keperkasaan seorang lelaki. Untuk ancaman-ancaman yang datang, kain Taliban ini untuk menjadi suatu apa ya? Suatu misalnya suatu senjata gitu ya Pak. Jadi ketika ada musuh di depan, jadi seorang lelaki Taliban itu harus memakai ini untuk menunjukkan perkasaan mereka. Itu wanitanya kalau dari Taliban itu kan ini kan dari Taliban kan ada aksesorisnya, tapi saya di sini tidak memakai aksesorisnya. Aksesorisnya di kepala itu ada burung cendrawasih, kalau wanitanya di kepala itu ada burung sadu. Ya Pak, sebenarnya rambutnya tidak seperti ini Pak. Harusnya rapi, hitam, pendek. Yang pakai pakaian ini sekitar umur 20-an ke atas Pak. Di bawah ada Pak, tapi tidak seperti yang dari atas Pak. Iya pakai Pak, tapi bentuknya tidak seperti ini. Yang bentuk aslinya itu kayak Taliban, bentuknya kayak selempang kiri kanan. Ini bawahnya benar kayak gini, cuma pakai kiri kanan terus pakai aksesoris ikat kepala tambah burung cendrawasih sebelah kiri Pak. Ada kayaknya Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Sekarang kita pada nomor peserta dengan nomor podium 2 jauh-jauh datang dari pedalaman Kenyang. Kita sambut saudari Rita. Saya pada saat sekarang ini saya menggunakan pakaian adat Toraja. Jadi asli ini Toraja, mulai dari kalung, tas, dan tenunan. Hanya ini dia bukan yang ikat, tapi yang Mesir ini. Jadi ada dua tenunan. Itu tenunan yang pabrik ya, yang dari pabrik, dan juga tenunan yang dengan menggunakan tradisional. Jadi yang benar-benar pakai manual. Nah, yang manual itu yang memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang pabrik gitu. Nah, kalau yang tenunan yang dari manual itu dia bahannya semakin kecil, itu harganya semakin tinggi karena agak sedikit sulit di dalam mengerjakannya, karena perlu ketelitian, ketekunan. Biasanya mengerjakan kain tenun Toraja itu yang manual itu kalau secara rutin mungkin bisa sampai 1 atau 2 minggu mereka selesai, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kalau yang tenun yang agak besar itu agak lebih murah karena dia agak lebih mudah ya, jadi nggak perlu ketelitian dan tingkat kesulitannya itu lebih sedikit. Ya, ya ini tenunan semua, ya ditenun. Jadi ini tenunan memang khas dari
sesuai seperti kayak Sulawesi Manado ya. Jadi dia sudah punya pattern sendiri ya. Jadi, makanya bisa dibentuknya memang sudah disesuaikan polanya seperti ini dengan model baju seperti ini. Iya, betul. Iya. Sudah dibikin modern pro, semua agak disesuaikan. Nah kalau tenun ini digunakan itu pada saat kalau kita mau menghadiri pesta, itu akan berbeda dengan yang dia sebagai penerima tamu itu biasanya agak lebih pernak-pernik ya. Dia modelnya pakai yang lebih ada motif ini, dia modelnya jubah kayak alas gitu, ya seperti itu. Kalau ini hanya untuk memang dipakai. Memang kalau ada acara-acara adat dan pesta dan segala macam untuk yang biasa saja. Oke, keren banget ya. Aduh, gila ya. Ini tasnya juga khas dari Toraja, asli semua. Iya, tenun juga ya. Ini dengan motif-motifnya aja kok. Tapi kalau ininya yang bahannya ini yang tenun, memang benar-benar tenun. Iya. Itu yang saya kurang tahu, Prof. Yang saya paham hanya baju adat ini memang digunakan pada saat ada acara-acara. Jadi dan warnanya ini hanya ini warna dasar ya, cuma ada hitam, kuning, ya merah yang warna-warna dasar. Iya, disesuaikan, betul. Karena warna kuning ini mungkin biasa digunakan untuk pesta yang yang suasana bahagia. Memang kalau tas ini ya bisa yang jadi tematik masuk apa saja bisa, tidak hanya untuk yang perlengkapan wanita biasanya ya, kosmetik, dompet dan segala macam itu termasuk. Jadi tidak ada kekhasan tas ini hanya diisi seperti ya. Kalau batunya ini ya batunya ini kayak motif-motif yang kayaknya sudah jadi ya. Iya, kalau zaman dulu ini batu, jadi batu ya. Iya. Tapi saya nggak ada. Hanya kalau yang ntar dulu nggak ada. Iya warna. Jadi kalau zaman dulu kan hanya warna dasar. Kan bahwa dia itu adalah hitam ya. Dan yang mudah dicari itu hanya warna-warna yang biasanya merah, putih, hitam, bukan ya kayak macam semua itu udah kayak aplikasi dari pabrik gitu. Tenun juga, cuma dia pabrik. Jadi kalau yang benar-benar tenun banget itu dia kayak model tadi yang dari NTT. Termasuk itu tenun juga, cuma nggak terlalu lagi semakin dia pendek ya, semakin kecil begini dia semakin ketelitiannya lebih perlu kemudahan ya. Dan mungkin jarum-jarumnya yang lebih kecil atau apa ya. Betul.
denger aja, Prof. Semoga bisa nanti menggunakan pakaian ini. Amin. Amin. Luar biasa Bu Lita ya, dari menggunakan busana Toraja ya, asli Toraja, Liwa, Jombang, baik, peserta dengan nomor yang 3 Ade Dea Pilina. Mau nari siapa saya? Sekolah. Sini nak, dikit ya. Mau sambil duduk atau berdiri aja nak? Berdiri aja ya.
Ya, dia kok kepalanya dibungkus ini pada tempat makan. Apa dan? Baik, 3 orang yang cukup punya nyali sudah maju untuk lomba busana. Nah sekarang sambil menunggu apa yang diputuskan oleh juri, silakan dinikmati. Kita boleh melanjutkan mungkin melihat siapa yang lagi konsentrasi membuat melaksanakan kegiatan dalam painting itu. Perhitungan nilai dari lomba busana sedang dilaksanakan. Kelihatannya minum serius sekali karena jangan sampai nanti hasilnya diaudit KPK. Ini dari pemilihan juri semuanya dapat prize ya. Oh dapat. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Pakaian raja. Yang kedua, yang Tanimbar bawah TT. Nomor 1 tentu saja yang Perolehannya juara 1 anak Dea dengan poin total 43, juara 2 Sepak dengan nilai 41 dan Lita dengan total 40. Jadi itu hasil penilaiannya. Dengan jurinya ada foto, jurinya masih ada. Penyerahan hadiah oleh Novio kepada juara. Ini yang keberapa? Juara 3 dulu. Foto
anak ya, iya, juara saja. Penutup dari Prof. Yohana, silakan. Mohon perhatian sebentar ya. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih untuk para murid-muridnya Brina ini sangat asik. Jadi nggak akan mendengarkan ya Pak Luhut atau Pak. Mereka sedang asik menempatkan batu-batunya, manik-maniknya di lukisan. Selamat ya, menghilangkan stres kata Bu Rina. Bisa konsentrasi penuh di situ. Ya, terima kasih Bu Rina sudah memberikan ilmu pada teman-teman muda ini yang tentunya kanan hidupnya juga tinggi ya Bu. Kalau Bu Rina ini sudah mapan, sebetulnya energinya tersalurkan sebenarnya ini. Ini di akhir festival, Pak Min, terima kasih yang sudah menyelenggarakan dan mengorganisir dengan sukses. Dari awal ada diskusi seni dengan Sika, Reo, dan kesenian dari Daya. Saya dipaksa untuk mencoba sumpit, nggak bisa. Soalnya berat sekali untuk iganya aja berat. Untuk sumpit berat. Untuk berat sekali permainan reog itu pakai gigi dan leher, berat sekali membawa itu, dan itu latihannya berapa 8 bulan atau berapa. Kemudian ada lukisan, ada tepi, kemudian salam Nurina, sekali lagi terima kasih karena sudah berbagi ilmu. Kemudian di bawah ada disebut apa? Sebenarnya bisa menjual batik, bisa beli sih. Cuman kita mengatakan siang beli, soalnya mahal juga, 350. Iya, Riana ya sebagai kepala perpus yang sangat kreatif dan juga bisa berjejaring dengan banyak pihak sehingga festival budaya ini betul-betul sukses. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras, bekerja smart untuk menyelenggarakan festival budaya ini. Untuk ini langsung ditutup aja ya Bu Riana, meskipun masih pada asik untuk terus berkegiatan. Untuk ini festival budaya tutup. Terima kasih Prof. Yohana. Dengan demikian berakhir